Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sistem pengendali elektronika, pada pelajaran Bu Andina hari ini, kita akan belajar tentang PLC ya, Programmable Logic Controller. Oke, definisi secara mendasar, PLC merupakan suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan di dalam memori. Oke, berikut di bawah ini adalah cara kerja dari PLC. Salah satu contohnya yaitu menggunakan Omron. Baiklah, di sini merupakan rangkaian input, controller, dan output. Oke, jadi peralatan input itu ada tombol tekan, limit switch, thumb wheel switch, width level, dan lain sebagainya. Kemudian akan masuk ke dalam controller berupa relay, coil, latching coil, timer, counter, dan lain sebagainya. Dan keluarannya itu berupa motor, solenoid, buzzer, lampu heater, dan sebagainya. Oke, ini salah satu contoh input, kemudian controller, dan outputnya. Oke, yang kita gunakan biasanya adalah diagram ladder. Diagram ladder bisa dilihat pada rangkaian software. Seperti itulah diagram ladder. Itu yang akan dibaca oleh programmable controller alat berupa Omron. Oke, apa saja yang bisa dilakukan oleh controller ya? Itu kontrol urutannya. Kemudian ada kontrol yang canggih dan kontrol pengawasan. Bisa dibaca fungsi masing-masing dari tipe kontrol pada PLC. Oke, input dan output PLC. Input bisa berupa sensor, kemudian PB, kemudian limit switch, dan lain sebagainya. Sedangkan output sendiri bisa berupa motor DC, kemudian buzzer, lampu, dan lain sebagainya. PLC menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi yang melaksanakan fungsi khusus seperti logika, sekuensial, dan lain sebagainya. Baiklah, prinsip kerja PLC sendiri itu dibangun dari mikroprosesor untuk memonitor input, kemudian analisa sesuai dengan kebutuhan perencana untuk mengontrol output. Oke, sinyal input diberikan ke dalam input card. Ada dua jenis input yaitu analog dan digital, ya. Banyak input tergantung yang diproses pada jenis PLC-nya. Oke, pada prinsipnya sinyal output dikeluarkan PLC sesuai dengan program yang dibuat oleh pemakai. Oke, jenis output card-nya yaitu analog dan digital. Setiap outputnya mempunyai alamat dan diproses oleh mikroprosesor menurut alamatnya. Pada PLC, internal input dan output itu disesuaikan dengan kebutuhan program, ya, dan ini hanya sebagai flag dalam proses. Di dalamnya dipersiapkan timer yang dibuat dalam konfigurasi delay, on, off, on timer, dan off timer, dan sebagainya. Untuk melaksanakan sebagai kontrol sistem,
Programmable Logic Controller ini didukung oleh perangkat lunak yang merupakan bagian penting dari PLC. Ada dua jenis, yaitu diagram ladder dan instruksi dasar diagram. Yang biasa kita gunakan itu adalah ladder diagram. Itu lebih mudah dipahami daripada instruksi dasar diagram. Oke, struktur dasar PLC ada 4, yaitu Central Processing Unit, CPU, Memory Input Output, dan Power Supply. Bisa dicari di internet tentang penjelasan dari struktur PLC. Sekian penjelasan tentang struktur PLC pada hari ini. Tentang PLC ya, tidak hanya strukturnya. Silakan kerjakan tugasnya. Jelaskan pengertian Programmable Logic Controller. Kemudian gambarkan diagram ladder gerbang logika N. Kemudian diagram ladder gerbang logika OR. Dan silakan kalian analisa jika sebuah sistem terdiri atas sebuah motor dan dua buah push button. Motor akan menyala jika PB1 ditekan dan motor akan mati jika PB2 ditekan. Silahkan bagaimana membuat diagram laddernya dan bagaimana cara kerja PLC-nya. Sekian pelajaran sistem pengendali elektronika pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan merangkum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.